Pria ini sedang tidur di samping periuk besi. Seorang pejalan kaki baru saja membuka pot dan melihatnya. Saya sangat takut sehingga segera menyerahkan semua harta. Kemudian dia berlutut dan menundukkan kepalanya 3 kali. Melihat pria itu tidak bereaksi. Mereka dengan hati-hati mundur. Kemudian dua pencuri itu berjalan ke depan. Buka panci besi untuk melihat. Lalu sujud dengan hormat. Tapi kemudian mereka berdua menghunus pedang mereka. Mereka tiba-tiba memotong lengan mereka. Kemudian mereka berdua mengambil jari yang baru saja mereka potong dan menawarkannya. Melihat seorang pria yang tidak berhenti. Langsung mau kabur. Pria ini adalah Maitinha adalah master seni bela diri top saat ini. Senjata yang dia gunakan adalah untuk mengambil nyawanya. Dikenal mampu mengambil nyawa seseorang dari jarak yang sangat jauh. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Jika senjata ini muncul, bisa langsung menghancurkan lawan. Senjata seperti ini, dia hanya menggunakannya sebanyak 2 kali. Karena dia tidak suka berjuang untuk ketenaran dan keuntungan. Padahal dalam proses juggling, ada beberapa musuh lagi. Tapi orang yang membuatnya menggunakan senjata ini sangat dikit. Hari itu, iblis mencari Maitinha. Dia mengeluarkan mutiara malam raksasa. Ingin menggunakannya untuk menebus hidup. Tapi Maitinha bertanya lagi. Apakah Anda membunuh seseorang tahun ini? Tidak pernah. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Tidak ada. Jadi saya akan membiarkan Anda hidup selama 1 tahun lebih. Tidak menyangka saat itu, seorang lelaki tua berbaju biru keluar dari pohon. Dia hanya memegang mutiara malam dan melihatnya sebentar. Lalu ambil harta itu untuk menebus nyawa orang. Menghancurkan. Dia sangat marah. Tetapi lelaki tua itu tidak khawatir. Kamu tidak berani membunuh saya. Jika Anda membunuh saya, Anda akan melanggar sila. Anda sendiri harus mati. Kemudian dia dengan lembut mengeluarkan setumpuk mutiara. Semua yang di situ juga jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Lelaki tua itu memegang mutiara. Ingin memberikan semuanya kepada Maitinha. Meskipun Maitinha tahu dia memiliki sesuatu untuk dimohon. Tetapi tidak mengharapkan apa yang dikatakan orang tua. Mengejutkan dia. Mungkin Anda tahu saat ini ada orang yang tidak seharusnya mati. Akan mati di pelukannya. Siapa? Saya. Kau? Orang tua bilang kalau sebelum tanggal 15 Juli, dia tidak bisa mengundang Maitinha. Pergi ke observatorium astronomi, dia akan mati. Orang yang membunuhnya adalah orang-orang terkenal seperti Maitinha, Tinma Tinhua. Maitinha sudah lama mendengar tentang dia. Seorang master yang telah mencapai kondisinya saat ini seperti dia. Pembunuhan telah lama menjadi norma. Tidak bunuh orang baru dibilang hebat. Dia mengikuti lelaki tua itu ke observatorium astronomi. Tidak menyangka Hoa Fo Ben adalah. Wajahnya putih seperti orang sakit. Hoa Fo Ben. Bagaimana bisa sakit? Orang kaya suka berpura-pura miskin. Orang yang sering sakit sering mengaku tidak sakit. Ada banyak hal dalam hidup yang seperti itu. Hoa Fo Ben mengaku mengidap penyakit itu. Tepuk 2 tangan. 4 pria botak berlari dari belakang. Maitinha dengan tenang membuang topi itu. 4 lainnya langsung jatuh ke tanah. Orang-orang ini jelas bukan lawan Maitinha. Hoa No Ben tidak berniat membunuh Maitinha. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji seni bela diri Maitinha. Karena hanya Maitinha yang bisa mengatasi tantangan ini. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk membantunya. Bagaimana Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Bantu saya bunuh seorang yang layak mati. Siapa? Istri saya. Ternyata Hoa Fo Ben jatuh sakit. Disebabkan oleh istrinya. Istrinya tidak pernah puas dan tergila-gila dengan laki-laki. Untuk menghentikan Hoa Fo Ben menghalangi. Dia diam-diam meracuni dan mengendalikannya. Karena selama kamu bisa mengendalikan Hoa Fo Ben, berarti mengendalikan setengah dari seni bela diri. Hoa Fo Ben ingin menemukan penawarnya. Tetapi istrinya, Hoa Fu,
memiliki banyak selingkuhan di luar. Seni bela diri mereka semua sangat kuat, di mana 4 penjahat terkemuka masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Nama lelaki tua itu adalah Men Tintin. Satu tangan melemparkan bros bunga. Seperti bintang di langit, itu dipukul. Tidak ada burung yang beruntung untuk melarikan diri. Saudara kedua dijuluki pemburu jiwa. Orang dan juga seperti nama. Mantra sihirnya sangat kuat. Selain itu, ada guru Dharma berkulit hitam yang mahir dalam Dharma jahat. Dan seorang bijak yang berencana untuk menjadi ahli strategi. Setelah mendengar ini, Maitin Ha ingin mulai bekerja. Tetapi dia tidak melakukannya karena Hoa Foben. Apa? Lalu mengapa Anda ingin pergi? Karena saya bahagia. Ini tentu saja hanya alasan Maitin Ha. Karena identitas aslinya adalah mata-mata domestik. Orang di belakangnya adalah Tuong Tupong Tat Gia. Yang mengira Hoa Foben adalah dalang pencurian di Istana Lama. Biarkan Maitin Ha merasa aman bekerja untuknya. Dia bahkan tidak menyesal. Biarkan putri satu-satunya membalas. Putrinya, Pong Wiet Enhi, memiliki wajah yang cantik dan mengharukan. Maitin Ha sudah lama mengawasinya. 2 orang menghabiskan malam musim semi di penjara. Malam yang tak terlupakan. Keesokan harinya, Maitin Ha penuh energi. Temukan sahabat Lady Hoa Fu, Puong Hoang. Puong Hoang telah disuap oleh Hoa Foben. Kali ini dapatkan perintahnya. Kirim Maitin Ha untuk menghancurkan temannya. Untuk orang lain tidak tahu. Dia meminta Maitin Ha untuk berpura-pura menjadi pelayannya. Kemudian memasukkannya ke dalam penginapan. Tempat ini secara nominal adalah sebuah penginapan. Tapi sebenarnya disinilah tempat 4 penjahat itu bermain. Maitin Ha menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi mereka. Men Tianxing dengan marah membuang bros itu. Tapi dengan mudah ditangkap olehnya. Lalu melemparkannya kembali ke arahnya. Men Tintin ditikam di tubuhnya dan meninggal di tempat. Saudara kedua menggunakan mantra sihir. Menarik Maitin Ha ke arahnya. Saya tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk maju. Gunakan 1 jari untuk memukul dengan lembut sampai mati. Saudara ketiga Hak Datma bahkan lebih sengsara. Belum pesempat menggunakan kekuatan. Meninggal di tangan Maitin Ha. Hanya saudara keempat yang belum mengambil tindakan. Dia menemukan identitas Maitin Ha. Jadi tidak berani berkelahi telur dengan batu. Di bawah arahannya, mereka bertiga pergi ke Gua Hoa Fu di mana Nyonya Hoa Fu tinggal. Nyonya Hoa Fu sekarang tahu beritanya. Dia memasang banyak jebakan. Membawa peti penawar. Dikunci dalam 2 lapis sangkar besi. Kemudian tunggu saja Maitin Ha menemukan pintunya sendiri. Tak disangka Maitin Ha baru saja tiba. Segera menjelaskan rencana Hoa Foben. Anda datang untuk menipu penawarnya. Kenapa kamu bicara pada saya? Saya mendengar bahwa kau sangat cantik. Saya salah omong. Nyonya Hoa Fu melepas cadarnya dan menyuruhku untuk melihat baik-baik. Tanpa diduga, Maitin Ha menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak seindah gosip. Nyonya Hoa Fu mendengar itu sangat marah. Dia bertepuk tangan untuk memberi isyarat kepada banyak master untuk mengelilingi Maitin Ha. Tiba-tiba mencapai rencana dia. 4 bawahan Maitin Ha mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang rahasia. Memecahkan sangkar besi. Dapatkan peti berisi penawarnya. Nyonya Hoa Fu melihat itu jadi tahu endingnya. Takut Hoa Foben akan balas dendam. Minum racun yang sudah disiapkan segera. Wajahnya berkerut kesakitan. Dia langsung jatuh ke tanah. Daging busuk berubah menjadi genangan darah. Maitin Ha membawa penawarnya ke observatorium astronomi. Tidak menyangka Hoa Wu akan mengambilnya dan menciumnya. Segera melemparkan penawarnya ke Anglo. Apa maksudmu? Saya hanya tidak ingin diracuni sampai mati. Hoa Foben tahu bahwa istrinya adalah orang yang licik. Tidak mungkin memberikan penawar kepada Maitin Ha dengan begitu mudah. Hoa Foben menyentuh dada seperti yang diharapkan dan membuka kompartemen rahasia. Dia mengambil vas batu giok dan tersenyum bahagia.
Segera tuangkan obat dari botol dan minum. Tiba-tiba baru meminumnya sekali. Merasa sakit perut yang parah. Jatuh ke tanah, seluruh tubuh kejang. Pada saat itu, ada dua senjata tersembunyi terbang dari luar jendela. Mai Tin Ha berlari mengejar, tapi tidak berharap untuk mengejar setengah jalan. Pembunuh ini juga mendapat racun yang sama dan mati. Ketika kalian berdua kembali ke observatorium astronomi, tempat ini telah dilalap api. Bahkan ketika keduanya merasakan, Pong Tat Gia memimpin sekelompok orang untuk datang. Ternyata kotak itu adalah barang yang hilang di istana lama. Kini ia kembali dan Hoa Fo Ben terkubur dalam lautan api. Pong Tat Gia memutuskan untuk menutup kasus ini. Tidak menunggu Mai Tin Ha mengatakan keraguannya. Pong Tat Gia memberitahunya kabar buruk lainnya. Pong Muyet Enhi sudah meninggal. Ternyata tidak lama setelah dia pergi. Pong Muyet Enhi dengan keras kepala ingin menemukannya. Tapi tidak menyangka dalam perjalanan dibunuh oleh 4 penjahat. Mai Tin Ha juga ingin membalaskan dendam untuk Pong Muyet Enhi. Tapi itu semua terjadi terlalu kebetulan. Mai Tin Ha menerima keraguan dan kembali ke Hoa Fudong. Tanpa diduga menemukan seorang wanita dengan perilaku yang sangat mencurigakan. Dia mendorong batu itu ke samping lalu menarik organ yang terkubur di bawahnya. Peti harta karun yang diinginkan ternyata ada di sana. Wanita ini tidak panik bahkan jika sudah tahu. Sebaliknya, dia tertawa keras dan berbalik. Untungnya saya bukan Nyonya Huafu. Jika tidak, harus mati hari ini. Siapa kamu? Dia. Lepaskan kerudung secara perlahan. Melihat orang di depan. Adalah istri dari Pong Muyet Enhi yang selalu dia rindukan. Mai Tin Ha meskipun dia merasa sulit untuk percaya. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang dilakukan Pong Muyet Enhi, dia telah dipersiapkan sebelumnya. Dia mengundang sahabat Nyonya Huafu, Phoenix. Ini adalah satu-satunya yang bisa melihat wajah aslinya. Pong Muyet Enhi tidak mau buang waktu lagi. Saat ini, Pong Tat Gia juga mengejar tempat itu. Baru sekarang Mai Tin Ha menyadarinya dengan terkejut. Kasus pencurian 5 tahun lalu di istana. Semuanya dipersembahkan oleh mereka berdua. Dan Hoa Fo Ben hanyalah pengganti yang mereka gunakan untuk mengakui kejahatan mereka. Pong Tat Gia terbuka dan tidak banyak bicara. Memerintahkan bawahannya untuk bergabung untuk melawan Mai Tin Ha. Dia dan Mai Tin Ha pergi ke tempat lain untuk berkompetisi. Saya ingin melihat kekuatan pencabut nyawa. Mai Tin Ha mengikuti keinginannya dan mengambil senjata. Ini adalah senjata berbentuk aneh. 2 palu berduri dihubungkan dengan batang logam. Dapat mengubah panjangnya semaunya. Mai Tin Ha memutar tongkat dengan satu tangan. Bergerak seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Lalu dia menekan tombol. Bagian palu dan paku menyerang ke arah angin. Menghabisi nyawa Pong Tat Gia dengan satu serangan. Mai Tin Ha mengira semuanya sudah selesai. Tanpa diduga, tawa biadab datang dari belakang. Ternyata Hoa Fo Ben yang layak untuk mati. Ternyata perampokan tua itu ada di istana. Bahwa dia berkolusi dengan Pong Tat Gia untuk melakukannya bersama. Keluarga Pong Tat ingin memonopoli harta karun itu. Kemudian mengirim Pong Muyet Enhi untuk meracuninya. Tapi Hoa Fo Ben sudah tahu. Jadi dia membuat rencana. Memancing ular keluar dari liang. Dia melihat bahwa Mai Tin Ha telah menghabiskan semua senjata. Jadi ingin ambil kesempatan ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitung. Masih ada satu hal. Senjata punya Mai Tin Ha dan membaginya menjadi 2 atas dan bawah. Senjata berbahaya. Cahaya putih tiba-tiba meledak di langit malam. Di mata Hoa Fo Ben yang panik. Lewat seperti bintang jatuh. Menyerang dia. Hidup sebagai pahlawan akhir begitu saja. Mai Tin Ha sekarang bertekad untuk bersembunyi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk hidup bersembunyi di hutan bersama Phoenix. Film ini diputar pada tahun 1976 berjudul Song Fu Song Lutin. Diadaptasi dari novel 7 Assassins karya Gulong. Ini adalah pertama kalinya bekerja dengan Fu Hongfu dan Long Ka.
Nasib yang mengikat keduanya pun resmi dimulai di sini.